Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita yang kembali kami bawakan dari dua lokasi berbeda. Saya Ariadne Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Dan saya Valdia Baraputri di Washington DC. Sekarang saya tidak berada di rumah nih pemirsa, jadi saya berada di jalan bersama dengan ratusan pendemo. Dan para pengunjuk rasa ini mengambil semua jalan yang berada di depan Trump Tower, dan unjuk rasanya berlangsung dengan damai, Anne. Ya, dan Valdia berhati-hati ya di sana ya dengan tim pastinya yang ada di lapangan. Tapi ini juga ada sebuah pertanyaan video dari pemirsa yang menanyakan tentang apakah inti dari unjuk rasa. Berikut. Halo dunia kita, nama saya Marisa dari Garut. Saya ingin menanyakan soal demo di beberapa kota di Amerika. Apakah benar hal tersebut terkait rasisme? Terima kasih. Ya Marisa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi inti dari unjuk rasa besar-besaran di Amerika Serikat ini adalah kesetaraan ras di Amerika Serikat. Isu ini memang sudah berlangsung selama berdekade-dekade ya Anne, dan sampai saat ini warga kulit hitam atau African American di Amerika itu belum merasa ada keadilan. Mungkin pemirsa di rumah banyak sekali melihat image tentang penjarahan atau juga kerusuhan. Tapi yang tidak diketahui adalah bahwa demonstrasi yang berlangsung di 140-an kota di 50 negara bagian ini berlangsung damai. Di lokasi terjadinya kekerasan terhadap George Floyd di Minneapolis, sang adik, Terrence Floyd, meminta warga melakukan unjuk rasa dengan damai, mengacu pada sejumlah kerusuhan yang terjadi sebelumnya. Let's switch it up, y'all. Let's switch it up. Do this peacefully, please. Inilah yang banyak terlihat pada layar Anda. Kota-kota di Amerika Serikat rusuh dan terbakar dalam amuk massa saat berlangsungnya unjuk rasa mengecam kekerasan yang dilakukan polisi terhadap warga kulit hitam dan rasisme. Pengunjuk rasa khawatir pesan mereka justru tenggelam oleh image-image tersebut. Padahal sebagian besar unjuk rasa yang berlangsung pada 140-an kota di 50 negara bagian ini berlangsung damai. Memang sejumlah unjuk rasa berakhir kisruh. Umumnya terjadi pada malam hari dengan penjarahan dan vandalisme. Namun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah demonstrasi damai yang dihadiri beragam ras dan komunitas di seluruh Amerika. Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the street wearing a hoodie, I don't have any fear for them. But every mother here fears for her children if they're black children, if they're black men in particular. It is wrong, it is unjust. Banyak pengunjuk rasa yang akhirnya mencari jalan lain untuk menyuarakan kesetaraan dan keadilan. Misalnya pengacara asal Texas, Matt Manning, yang menawarkan jasa pro bono atau gratis bagi para pengunjuk rasa yang ditahan. If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do. Some people were feeding everybody as they were planning the movement because their contribution was being able to cook for the movement. Other people, preached. Other people did a number of things. And the capacity I serve in as an attorney, I want to make sure that, when my days are done, I know I did everything I could to help people. Sejalan perjuangan pengunjuk rasa untuk meluruskan dan menjelaskan tujuan demonstrasi mereka, tidak sedikit yang frustrasi. A lot of the issues we see are systemic. These are compounded issues. Educational system, the housing system, criminal justice, the disparate outcomes for black and brown people in this country that have existed since the inception of this country. Mereka menyebut tekanan selama puluhan tahun tanpa perubahan telah mencuatkan kekerasan dalam unjuk rasa kali ini. Para kritikus berpendapat kepemimpinan Amerika Serikat saat ini tidak membantu warga dalam upaya mencari keadilan dan menyembuhkan luka sejarah. Dari Washington DC, VOA.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita produksi VOA yang dibawakan dari Fairfax County di negara bagian Virginia dan Valdia di Washington DC. Saya di Valdia, Washington DC, tepatnya di Betul. depan Trump Tower. Valdia, bisa diceritakan kira-kira apakah warga Washington DC juga akan menghadapi curfew atau jam malam? Jam malam ya. Jadi untuk selama 2 hari ke belakang kemarin ada jam malam. Yang kemarin itu dari jam 7, Ane, itu yang paling cepat sepertinya di seluruh Amerika ya. Jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Nah untuk hari ini saat saya melaporkan sekarang, ini akan dimulai dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Jam malam itu diberlakukan untuk membedakan mana pengunjuk rasa yang damai dan mana yang datang hanya untuk membuat onar, biasanya malam-malam, Ane. Betul. Nah, ini juga rupanya ada sejumlah bisnis Indonesia di negara bagian New York dan juga di Washington DC dan juga di kota Chicago, Illinois yang terdampak oleh kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Bisnis ini tuh kita dirikan karena Andreas all his life sejak dia pindah ke Amerika dia kerjanya di restoran. Mulai dari manajer, driver, terus kayak fall in love sama delivery. Windy Priliantining dan suaminya, Andreas Makape II, tak pernah mengira kalau bisnis jasa antar makanan yang mereka rintis sejak tahun 2011 akan terkena dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika dan aksi pengerusakan yang kadang menunggangi demo. K2 Express Delivery yang beroperasi di pusat kota Chicago, Illinois sempat merumahkan sekitar 60% karyawannya saat perintah tinggal rumah diberlakukan. Namun, aksi demo yang dipicu kematian George Floyd, warga kulit hitam yang tewas di tangan polisi di Minneapolis, Minnesota, berakhir dengan pengerusakan dan penjarahan sejumlah bisnis, termasuk beberapa restoran rekanan bisnis Windy dan Andreas. Kita sedih banget ya honestly ya, karena kan kita tahu employee itu kan mereka bergantung sama kita. Ini buat mereka tuh kerja di kita tuh kayak full time job gitu. Nasib serupa juga dialami pelaku bisnis diaspora Indonesia lainnya seperti Vivid Coffee, pemilik Dua Coffee di Washington DC. Jadi ini kerusakannya alhamdulillah hanya di 1 panel aja dari 3 panel storefront glass kita. Dan Jazz Pasai, pemilik restoran Bali Kitchen di Manhattan, New York. Komputer ditinggal, laptop ditinggal, handphone ditinggal. Jadi mereka hanya cari uang, cash gitu ya. Jadi benar-benar orang yang desperate untuk uang. Namun berbeda dengan restoran yang umumnya memiliki asuransi untuk mengganti kerugian fisik, Windy tak dapat begitu saja menutup kerugian pada bisnis delivery-nya. Kita nggak own restoran langsung ya, jadi kita technically bergantung sama restoran. Kalau misalnya restorannya nggak open, ya technically kita juga nggak ada income. Kita masih coba mikir gimana caranya supaya help restoran owner dulu. Gimana pun juga kita nggak akan jalan kalau restoran owner tuh nggak jalan. Walaupun menambah beban biaya, Windy bahkan memutuskan untuk memberi sedikit bonus bagi para karyawannya yang penghasilannya tergantung dari ongkos delivery dan tips. It is what it is ya. Ini racist atau injustice tuh di semua negara pasti ada lah. Saran saya sih cuman have faith. Kita pasti bisa, kita bisa bangkit lagi. Keyakinan yang sama juga diungkapkan oleh Jazz dan Vivid. Kalau terjadi lagi ya it happens dan kita harus tetap ya jangan putus asa ya. Ya bangkit lagi. Kita tunjukin bahwa keyakinan positif dan sebagainya itu akan selalu keluar sebagai pemenang. Dan yang pasti kami tetap semangat. Dari Chicago, New York, dan Washington DC, tim VOA. Nah, Valdia, sekarang kita waktunya untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari pemirsa, yaitu dari Arafah. Halo Dunia Kita, saya Arafah dari Semarang. Dengan adanya demo yang saat ini terjadi di Amerika dan berujung kepada penjarahan di berbagai toko, apakah pemilik toko tidak merasa terganggu dan marah kepada para pendemo? Terima kasih. Seperti yang tadi kita lihat di cerita yang barusan bahwa pemilik kafe ada yang merasa gak apa-apa gitu karena ini isu yang sedang diperjuangkan ini lebih besar daripada materi yang sifatnya sementara begitu. Tetapi ada juga di negara-negara bagian lain yang tidak terima bisnisnya dijarah, apalagi bisnis-bisnis lokal, bisnis-bisnis yang kecil milik komunitas atau bahkan milik orang-orang kulit berwarna di Amerika Serikat begitu. Betul. Jadi
tanggapannya beragam begitu ya, Nek ya. Iya, dan tanggapan warga sendiri tentang aftermath atau apa yang terjadi setelah pengrusakan atau vandalisme yang terjadi ini juga tentunya beragam, Valdia. Mereka turun ke jalan untuk membersihkan grafiti, menyapu pecahan kaca. Para relawan ini bergabung pada pagi setelah unjuk rasa damai di Oakland, California berakhir rusuh. I definitely felt that it was an opportunity to come and make sure that take care of your community. I fully support the protesters, and I'm here today to support the local business owners. So I came out around 10 o'clock this morning and brought a broom and started sweeping up broken glass. Now we're painting, and I understand there'll be muralists coming by later to put some murals on the walls. Sejalan menyaksikan unjuk rasa yang berlangsung di seluruh penjuru Amerika, dunia juga melihat kekerasan dan pengrusakan. Bagi orang-orang ini, gotong royong membersihkan juga merupakan sebuah pernyataan sikap, seperti halnya unjuk rasa. We've been watching all of this on the news and we care deeply about our community. We both live just down the street and we're out here bringing our own supplies and doing what we can to clean up. Sebagian khawatir bahwa pesan yang ingin disampaikan pengunjuk rasa terdistorsi oleh image kekerasan dan kerusakan. There's a big difference between protesters, rioters, and looters. They're almost, the way the story, the narrative is being written right now, it's almost that they're synonymous, all three together. It's not everyone just trying to go out and misdirect anger and frustration, that there are plenty of people that want to come out and direct it towards positive change. Sementara yang lain marah dengan aksi pengrusakan. This isn't in line with any protest in terms of black liberation, anything like that. This is more so to come out and destroy, and that's not what it's about. I'm here more so to show support and just, it's my neighborhood, so just gotta clean it up, that's all. Bahkan saat sudah bersih, mereka tahu bahwa sewaktu-waktu semua bisa berantakan lagi. Even if this happens tonight, we'll be back out here tomorrow night. Dari Oakland, California, VOA. Ya tentunya dunia kita masih akan memberikan berbagai liputan mengenai apa sebetulnya yang menjadi latar belakang dari gerakan yang disebut-sebut sebagai gerakan sipil yang terbesar dalam lebih dari 50 tahun terakhir ini di Amerika Serikat ya Val. Tetap di dunia kita. Kembali lagi di dunia kita, saya masih di Washington DC di depan Trump Tower. Ini ada ratusan pengunjuk rasa yang berunjuk rasa dengan damai di sini menyerukan isu kesetaraan ras di Amerika Serikat. Sementara Ariadne di rumah di Virginia, di Fairfax County. Nah, Valdia, ngomong-ngomong soal isu yang diusung dalam unjuk rasa kali ini, rasanya kok kurang lengkap kalau misalnya kita juga tidak melihat ke sejarah. Dan dalam liputan berikut, kita akan mengajak Anda untuk melihat apa yang dirasakan oleh para keturunan dari slave owners atau pemilik budak di Amerika Serikat. This is where it is, right? This is the DeWolf family cemetery. This is the funeral mound of James DeWolf. It's hard to muster much sympathy for the lack of dignity in this for someone who engaged in slave trading and on that kind of an epic scale. Yang dimaksud James DeWolf Perry adalah kakek moyangnya yang dimakamkan di Bristol, Rhode Island. Sepupunya, Katrina Brown, juga keturunan langsung keluarga DeWolf. James DeWolf and his extended family brought more than 12,000 enslaved Africans across the Middle Passage, and are probably responsible for about 500,000 people who are alive today in the Americas descended from those who crossed the Middle Passage on their ships. Jalur Tengah atau Middle Passage merupakan jalur pelayaran kapal dari Afrika Barat ke Hindia Barat. Budak-budak pertama tiba di Amerika 400 tahun lalu pada 1619. So one of the great ironies of Rhode Island is the fact that we are founded under religious freedom, but we soon enter and dominate the enslavement of human beings in the African slave trade. Bahkan, gereja pun terlibat. The church, particularly in Rhode Island, profited directly from the slave trade. But in a more direct way, we own slaves.
We had clergy who owned slaves. We had slaves that were owned by the missionary organizations that were creating the Anglican churches here in the United States. Menurut sejarawan Newport, Keith Stokes, pedagang Rhode Island membayar kapal sewaan untuk membawa lebih dari 100.000 budak ke dunia baru. Between 1705 and 1805, there are at least 900 documented slave ships that begin in Rhode Island and eventually end from West Africa through the West Indies and back to Rhode Island. Ini disebut segitiga perdagangan. They had rum distilleries in Bristol. They would take rum primarily as well as other commodities to the coast of West Africa to trade for men, women, and children who were then brought back to be sold at auction either in the Caribbean, and primarily that was in Cuba, or in the American South in ports like Charleston, South Carolina. Perdagangan budak menjadi tulang punggung perekonomian Amerika. All of this was tremendously important in building the economy of the North and what became the United States. In the colonial era, the slave trade and the provisioning trade to slave plantations in the West Indies were a key part of what allowed the British colonies to prosper and eventually to rebel against Great Britain and become an independent nation. Saat meninggal tahun 1837, James D. Wolfe adalah orang terkaya kedua di Amerika. Setelah Rhode Island melarang pengiriman budak ke Amerika tahun 1787, keponakan James melanjutkan perdagangan budak secara ilegal. George de Wolfe was actively involved in the illegal slave trade after 1808. They appear to have stopped being involved by 1820 when Congress increased the penalty and imposed the death penalty for those who engaged in the slave trade. Bagi perkebunan di kawasan selatan Amerika, budak Afrika membawa keterampilan yang berguna dalam budidaya beras, tembakau, dan kapas. Kapas yang menjadi bahan utama pabrik tekstil, termasuk di Rhode Island. James D. Wolfe memiliki investasi besar pada pabrik-pabrik yang mengolah kapas menjadi kain, dan akhirnya pakaian memicu revolusi industri di Amerika. Pada awal Perang Saudara tahun 1861, terdapat 4 juta budak asal Afrika di Amerika Serikat, sebuah warisan yang sulit diterima oleh keluarga di Wolfe. It's incumbent upon me as someone with this kind of a family history and knowing about this history to speak out about what our family did and to help other people draw the connections to the ways in which their families are connected to slavery. If we bury the dark parts of a family history, if we bury the dark parts of a national history, we will start to assume things like that didn't happen, and that will greatly distort our understanding of how we got here today. Di pemakaman Bristol, Katrina menemukan makam salah satu dari 2 keluarga budak milik James D. Wolfe. So it's this horrible story of this image of 2 children being given as a Christmas present to one's wife. And she was called Adjoa. Just being here makes me hope that she can hear us and that honor and recognition of their lives is something that can pass through the spirits. Dari Bristol, Rhode Island, VOA. Nah, sekarang mereka bergerak menuju ke White House dan ini semua berlangsung dengan damai. Mereka meninggalkan Trump Tower tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Karena selama ini mungkin para penonton di tanah air khawatir bahwa banyak kota di Amerika Serikat yang rusuh atau juga rusak, terbakar, ya, dan lain sebagainya. Namun ya, pada faktanya adalah sebagian besar dari demonstrasi ini justru berlangsung damai ya, Valdia? Berlangsung dengan damai. Ya, kalau begitu Ana, saya akan mengikuti para pengunjuk rasa ini ke White House ya. Baik, Valdia, hati-hati. Kita akan berjalan kaki ke sana. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan para pemirsa dunia kita untuk mengunjungi sosial media dunia kita di Instagram VOA Indonesia dan juga di Facebook Dunia Kita. Iya, betul. Dan juga Anda bisa menonton lagi VOA, program-program VOA serta Dunia Kita tentunya di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel kami di YouTube yaitu channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Hati-hati Valdia. Jangan lupa subscribe. Ya. Pastinya Anda. Oke, kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Ariadne Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Dan saya Valdia Baraputri di Washington DC. Bye.